لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا مصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Amma ba'du, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah kembali untuk belajar masalah al-ubudiyah, yaitu masalah al-fiqh, masalah fikih yang perkara ini tentunya menyelimuti segala perkara yang dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara dalam kehidupan kita yang kita jalani yang terlepas dari perkara-perkara hukum-hukum fikih. Maka di sini penting bagi kita setiap muslim untuk mempelajarinya dan mendalaminya, baik itu secara runut maupun secara tematik. Ada munasabat, ada kejadian apa yang kita ingin ketahui dalam masalah fikih, kemudian kita pelajari. Baik itu berurutan sesuai dengan kejadian tiap-tiap bulan dalam Islam. Misalkan sekarang masuk bulan Rabiul Awal, apa saja fikih-fikih yang terjadi di situ. Misalkan terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang hukum fikih masalah Maulid Nabi, maka di situ dipelajari. Begitulah setiap muslim, sehingga setiap waktu yang dia jalani adalah waktu yang benar-benar bertambah manfaat ilmunya dan bertambah faedah dalam kehidupannya. Okolnya saja, ngototnya aja yang dibesarin, tapi cara berpikir kita lemah, referensi dalam belajar ilmu kita lemah. Nah, ini menjadi aib, sehingga kemunduran itu nampak bukan karena muslimnya, tapi karena perilakunya. Perilaku kita sebagai seorang muslim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada pada ulama-ulama terdahulu atau umat-umat terdahulu yang mereka memiliki kemuliaan dan keagungan dalam bertolak ilmu. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam masalah al-awani dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Syafi'i. Kita lanjutkan, yang pertama adalah al-awani. Sebelumnya kita sudah bahas tentang toharo ini dalam Islam dibahas dengan detail. Kemudian kita bahas juga tentang air. Maka kita sekarang bahas tempatnya. Awani itu artinya wadah-wadah. Jadi awani ini jamak dari aniyah. Awani. Di dalam Islam, awani ini memiliki hukum atau penggunaannya itu ada hukumnya. Tentunya gelas secara seperti ini mubah hukumnya. Tetapi kalau gelas ini terbuat dari sesuatu yang terlarang, memiliki hukumnya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya gelas, maka gelas tidak memiliki hukum. Tetapi gelas ini ketika digunakan memiliki hukum, kegunaannya. Makanya dalam masalah fikih itu disebut dengan masalah amaliyah, tidak dengan i'tiqadiyah. Fikih itu adalah membahas tentang masalah amaliyah, bukan masalah i'tiqadiyah. Meskipun nanti ada gesekan antara i'tiqadiyah dan amaliyah dalam beberapa posisi atau di beberapa munasabat. Maka di dalam fikih madzhab Syafi'i ini dijelaskan hukmul awani adz-dzahabi wal fiddah, hukum penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi bukan hukum wadahnya, tapi hukum penggunaan wadah, baik wadah itu berupa piring, mangkok, gelas, apapun yang digunakan untuk wadah, wadah telur, wadah beras, panci, apapun itu ada hukumnya ternyata. Itu ketika digunakan.
Dijelaskan di sini yuhramu isti'mal awani dhahabi wal fiddati fi jami'i wujuhi al-isti'mal. Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan diharamkan penggunaan semua tempat atau wadah yang terbuat dari emas maupun perak di dalam semua perkara penggunaannya. Haram. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau jenengan punya gelas-gelas emas gitu atau punya piring-piring emas, ya kan? Gitu. Kalau di kampung kami sih hampir semua laki itu emas semua. Ya kan? Emas wajir, nah semua jadi emas semua. Emas itu tadi digunakan di dalam mazhab Syafi'i sepakat tidak ada perselisihan, hukumnya haram digunakan. Nah, ini seperti itu. Apa saja yang digunakan untuk apa saja sih? Kal wudu wa syarab. Misalkan wadah tersebut gayung terbuat dari emas dipakai untuk nyedot air buat wudu, hukumnya haram. Hukumnya haram. Atau dipakai gelas, ya mungkin dia punya emas 1 kilo gitu, mungkin dipakai apa gitu, pakai gelas ya, pakai minum biar kopinya lebih marem gitu, lebih enak. Hukumnya haram. Iya kan? Hukumnya haram. Illa penggunaan itu saat benar-benar darurat. Seperti apa? Tidak ada wadah lain kecuali itu. Tidak ada wadah lain kecuali itu. Tidak ada wadah lain kecuali itu ini. Jangan difikirkan seperti kita di rumah pengen minum, kemudian nggak ada gelas, kemudian ada gelas emas pakai, nggak kayak gitu teorinya. Nggak ada wadah lain selain itu, maksudnya benar-benar nggak ada wadah, ya nggak ada piring, nggak ada mangkok, nggak ada plastik buat nampung airnya, gitu maksudnya. Jangan dipikirkan kemudian pengen minum, nggak ada gelas nih, kemudian ada gelas yang terbuat dari emas atau perak, pakai gitu aja, tidak seperti itu. Tetapi sudah mengupayakan untuk mencari wadah apapun wadahnya yang bisa digunakan untuk menampung, tetapi tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan kemudian misalkan orang pengen ngopi, nggak ada gelas nih, tiba-tiba ada, ya kan ada gelas emas pakai, padahal tidak darurat itu. Orang nggak minum kopi nggak kenapa. Nah gitu, artinya orang itu saat itu nggak minum kopi karena nggak ada gelas pun nggak kenapa. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi pendapat ini itu dikuatkan hadis dalam hadis Bukhari. Padahal Bukhari ini lahirnya di luar Imam Syafi'i. Tapi karena beliau ini takhasus mengumpulkan hadis, maka hadis-hadis sahih dalam kitab Jami' Shihah Imam Bukhari itu digunakan sebagai itu Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Tuan Malik saya Imam Syafi'i. Tuan Imam Malik sudah sepakat itu. Kemudian nanti Imam Ahmad punya murid Imam Muslim, Imam Bukhari, Nasa'i, salah satu muridnya Imam Ahmad. Nah gitu. Jadi keberkahan guru murid itu luar biasa. Ya kan, keberkahan guru murid itu luar biasa. Imam Bukhari meriwayatkan dan juga Imam Muslim an Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, ini Hudzaifah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, La talbasul harira walad dijbat, janganlah kalian itu mengenakan sutra, baik itu jenisnya berjenis dibat. Dibat itu salah satu jenis sutra, gitu ya. Jadi kita itu dilarang mengenakan sutra. Laki-laki ini dilarang menggunakan sutra. Wala tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddati, dan janganlah kalian pernah lakukan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah ini ada larangan khusus. Larangannya khusus. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pernah makan untuk menggunakan wadah emas dan perak. Sihaf itu kalau sekarang kita kayak gini, wadah yang tidak terlalu cekung. Nah itu namanya sihaf. Kalau di kita sekarang itu soh, yaitu piring, kayak piring-piring nampan-nampan kayak gitu. Ya kan?
fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Sesungguhnya yang tadi itu, yaitu ada sutra, emas dan perak, itu adalah hak-haknya orang kafir ketika di dunia dan menjadi hak kita untuk kita gunakan ketika kita sudah di akhirat. Dijelaskan di sini, wa yuqasu 'ala al-aqli wasyarafi ghairihima min wujuhil isti'mal, dan dikiaskan di sini segala perkara penggunaan dikiaskan pada makan dan minum. Jadi makan dan minum ini kan penggunaan. Maka dalam segala penggunaan yang bisa dikiaskan dengan keduanya, maka juga hukumnya masuk ke haraman ini. Misalkan minum obat, bisa disebut minum. Kurang lebih seperti itu. Saking gayanya gitu, jadi dia infusnya pengennya jarumnya itu terbuat dari emas. Gitu. Iya kan? Nah, ini juga tidak boleh. Gitu. Kemudian wa yushmalu at-tahrimur rijal wan nisa, dan keharaman menggunakan emas dan perak dalam makan dan minum tersebut itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak cuma laki-laki saja. Beda ya penggunaan sama pemakaian. Kalau pemakaian laki-laki tidak boleh, perempuan nah itu malah makin indah. Perempuan itu dikenakan emas itu makin indah, makin cantik. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau emasnya sudah berbentuk wadah digunakan, maka ada keharaman di situ. Wa kal isti'mali ittikhadi fa in ma la yajuzu isti'malu la yajuzu ittikhaduhu ay iktina'uhu litazayyun wa nahwihi. Dan seperti halnya penggunaan tidak boleh digunakan untuk yang hal tertentu pun tidak boleh. Ketika tidak boleh penggunaannya, maka tidak boleh juga dalam pemanfaatnya dalam wadah-wadah yang lainnya. Seperti menjadikan dia itu wadah meskipun cuma hiasan-hiasan saja. Ini. Kenapa menyebabkan orang itu nanti kemungkinan akan menggunakannya? Kecuali memang itu dia jelas sesuatu yang tidak dikenakan. Contoh misalkan apa ya? Piala kali ya. Piala kan misalkan ada ya piala dari emas gitu ya misalkan. Memang dia bukan wadah untuk minum. Atau misalkan ada medali misalkan, bentuknya mungkin agak sedikit gepeng gitu, memang nggak digunakan gitu. Nah itu berbeda lagi kalau dalam masalah ini. Gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, pembahasan kedua. Jadi pembahasan pertama tadi hukum secara umum keharaman istimal awali penggunaan wadah-wadah dhahab dan fiddah, yaitu emas dan perak. Yang kedua hukum istimal awali mudhitatun bidzabi awil fiddah, penggunaan wadah yang ada tempelannya. Misalkan ada besi kemudian ternyata retak, besi retak ini kemudian diolas, disambungnya pakai emas atau perak. Jadi tidak murni semuanya emas. Ada apa namanya ini, bahan dasarnya bukan emas, tetapi nanti itu dikasih karena untuk hal-hal yang sifatnya ada sepuhan gitu, ditambahin emas gitu. Yuhram istimalu ma dzababa bidzahabi mutlaqan sawa'un kana dzabbatun saghiratun aw kabiratun. Diharamkan penggunaan wadah yang telah disepuh atau ditempelin tadi tambal pakai emas secara mutlak haram, baik itu tambalannya sedikit maupun banyak. Misalkan ada gelas besi ternyata sudah karatan gitu dikasih, atau gelas besi biasanya terus ujungnya sini dikasih warna emas gitu, dikasih tambal disepuhnya pakai emas gitu, biasanya ada ujung-ujung, atau pegangannya saja, atau gagangnya, atau ini bawahnya saja misalkan. Itu tidak boleh. Nah, itu. Karena biasanya kalau dulu itu ya nggak tahu ya, kalau di daerah sini kayak orang itu kuningan, tapi bukan kuningan, ternyata dia itu emas yang dilebur kemudian akan jadi cincin, dianggap biar boleh. Nah gitu, dipakai cowok misalkan gitu, pakai untuk laki-laki. Nah itu juga sama, ada gelas, ada piring yang seperti itu. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang memang warnanya doang emas, tapi memang aslinya bukan
Wa amma tadbibi bil fiddah fa in kana dhabbatan saghiratan li ghairi zina jaza. Adapun kalau memang tambalannya tersebut adalah terbuat dari perak, yang tambalan tersebut adalah karena ada hajat bukan untuk hiasan, maka hal tersebut dibolehkan. Gitu. Jadi kalau memang nanti kalau emas mau itu hiasan maupun hajat, misalkan gagangnya patah ditambalnya pakai emas, tetap tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi kalau perak, misalkan gelas itu pegangannya itu patah, ternyata ada hajat untuk menambal itu pakai perak, maka masih boleh digunakan. Ya kan? Nah, ini seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau perak digunakan untuk hiasan dalam wadah-wadah tersebut penggunaannya haram, tapi kalau digunakan untuk hajat tambal tadi benar ada bolong dan sebagainya punya boleh. Kalau emas baik itu ada hajat bolong ditambal pakai emas ataupun untuk hiasannya, dua-duanya haram. Sampai sini ada yang ditanyakan berkaitan tentang wadah. Di rumah nggak ada yang ada emas itu atau perak gitu. Ya kan sudah tahu ada khilaf gitu. Ya kan kadang-kadang itu ada aja. Karena saya pernah memandikan jenazah giginya emas. Iya, mangga. Sama, sendok itu termasuk tadi perkara-perkara yang digunakan untuk alat. Nah, itu ya. Baik itu sifatnya gepeng, sekop, garpu, sama terhitung di situ. Jadi kalau emas tidak boleh. Kalau makanannya itu ada kasih emasnya kayak di kan ada burger yang dikasih emas dan jadi makan. Baik. Bagaimana hukum makan emas berarti gitu nanti? Ya. Oke. Berarti jawabannya di akhir itu. Yang bentuknya lembaran tuh kan. Oh gitu ya. Orang zaman sekarang udah modern banget ya, emas dimakan gitu. Ya. Oke, itu berarti nanti dijawabnya terakhir. Biar ini nggak habis dulu nih. Hukum makan emas. Ya deh. Hukum makan. Tapi aneh ya. Itu nggak ngendep dalam tubuh gitu. Maksudnya nggak ngendep dalam tubuh. Misalkan kayak ada kan zat kimia itu yang ngendep dalam tubuh ya. Ini emasnya nggak ngendep. Belum ada penelitian. Oh, oke. Karena memang orang kaya kadang-kadang bingung ya. Aneh-aneh. Rasanya gurih ya. Oh, alam juga ya sudah. Berarti kita bahas yang terakhir. Berarti pertanyaan tambahan ya kan. Kita lanjutkan biar ini nanti lebih pas gitu. Kita lanjutkan ya. Wa in kana kabiratan lizina fa haram. Adapun perak kalau dia nambalnya itu adalah untuk hiasan maka hukumnya haram. Wa in kanat kabiratan lihaja aw saghiratan lizina kuriha. Akan tetapi kalau perak tersebut digunakan untuk nambal tapi banyak banget ataupun sedikit tapi untuk hiasan maka hukumnya makruh. Ini perak masih ada kelonggaran lah gitu ya. Jadi kalau emas benar-benar tertutup untuk kita menggunakan dalam tempat menggunakan wadah-wadah tersebut. Wa dalil jawazi dhabbatil fiddah kabiratun lil hajah. Dan dalil dibolehkannya penggunaan perak karena ada hajat oleh Imam Bukhari. An Asim Ahwal dari Asim al-Ahwal. Qala ia berkata, ra'aitu qadahan Nabi. Saya pernah melihat wadahnya Nabi. Qadah itu gelas yang ada pegangannya. Namanya qadah. Gelas yang ada ini loh. Apa itu? Cingkir, mok, air. Ya itu yang ada pegangannya. Kalau kayak gini namanya apa ini? Kuk. Nah, kalau bahasa Arab, maksudnya ini. Kalau ini gelas, kalau itu cangkir, nah gitu. Jadi sahabat melihat gelas yang ada pegangannya itu tadi, milik Rasulullah SAW. Indah Anas bin Malik. Saat itu berada pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah maula Nabi yang sibuk bantu Nabi SAW. Ini Anas bin Malik, ya kan? Wa kana qad insadaha fasalsalahu bi fiddah. Dan dulu itu pernah sudah ada letaknya gitu. Tetapi disambung menggunakan apa namanya? Perak. Itu punya Nabi. Wa qala Anas, kemudian
Anas berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadri aktsara min kadza wa kadza. Jadi Anas ini ngomong ke Asim, saya pernah memberikan minum Rasulullah menggunakan wadah ini sekian banyak kali. Aktsara min kadza wa kadza. Saya sering sekali kasih minum ini. Kalau itu haram, kan nggak mungkin Rasulullah pakai, kan gitu. Artinya tadi dalil ini menguatkan kalau ada wadah yang kok sudah retak pecah, ya kan, ada hajat untuk ditambal dan tidak ada tambalannya kecuali perak, boleh. Nah, lebih seperti itu. Kalau zaman sekarang ini kayaknya retak buang, ya. Ya sekarang itu gitu. Ya kan nggak ada ceritanya itu. Gelas retak, tambal itu belum ketemu saya. Ada Pak? Ganti yang baru lah. Nah itu menunjukkan zaman Rasulullah itu orang itu benar-benar khawatir menjadi temannya syaitan. Karena orang mubadir itu nanti adalah orang yang akan berteman dengan syaitan. Zaman dulu itu seperti itu Pak. Makanya jangan kaget. Zaman Rasulullah itu sahabat-sahabat itu kaya-kaya. Kenapa? Sesuatu yang nampak di depan orang tidak manfaat ternyata di depan dagang kurma busuk. Nah itu nanti baca sendiri. Kurma busuk Pak. Jenengan hanya suruh beli kurma nggak busuk aja nggak mau. Ini ada orang dagang kurma busuk laris manis. Gitu. Itu bagaimana ceritanya? Yang sudah letak tapi nanti ditambal menggunakan perak, dan itu Anas itu melayani Rasulullah, beri minum Rasulullah pakai itu. Kami seperti itu. Jelas di sini Pak ya. Jadi dalam hadis ini jelas juga pentingnya kita kalau ada guru kita gitu memberikan hidangan ke guru itu biasa. Ya ini salah satu faedahnya. Jenengan punya guru waktu SD, waktu TK masih hidup gitu. Nggak tahu masih hidup nggak ya? Kayaknya udah nggak ada. Ternyata ketemu kita hidangkan minum, kita itu adalah bagian dari adab. Dan ini dicontohkan oleh Anas ketika itu Anas sering menyediakan air minum pada Rasulullah. Nah, ini seperti itu. Jadi itu hal yang lumrah beradab terhadap seorang guru. Nah, ini seperti itu. Salisan, perkara yang ketiga. Perkara yang pertama tadi adalah penggunaan wadah. Sekarang yang kedua penggunaan wadah yang tertambal. Kemudian yang ketiga, hukum istimali awani muttaqidatun minal ma'adin nafisa. Bagaimana penggunaan wadah yang terbuat dari bahan tambang yang berharga luar biasa. Memiliki harga luar biasa. Misalkan ada orang membuat mangkok dari intan gitu kan ya. Tapi saya belum ketemu juga ada ya begitu ya. Karena dulu itu ada orang itu membuat wadah itu terbuat dari batu giok. Gitu Pak. Batu giok kan mahal itu. Di Bogor berapa batu giok itu? Berharga, ya kecil lah berharga. Ya kan? Saya tuh kaget pernah ketemu batu kecil gitu. Kemudian kalau kena cahaya keluar kayak bintang gitu, kelap-kelip di dalamnya. Ya, saya kaget. Ini dan harganya saya kaget. Kecil-kecil cabai rawit. Saat itu nggak tahu sekarang. Ya, udah murah kali sekarang ya. Iya kan? Apa namanya? Nggak tahu kan? Nah, kayak gitu ya. Jadi ada bintang-bintangnya gitu. Kemudian saya pernah ketemu batu warnanya putih-putih gitu, tapi kalau disetar di dalamnya kayak ada bintang kelap-kelip hijau, biru, kuning. Katanya dari Banten katanya itu. Nah, bagaimana penggunaan wadah dari benda-benda tambang seperti itu yang memang bernilai harganya mahal sekali? Bagaimana seperti itu? Ya juzu istimalul awani muttaqidatun istimalul awani al-muttaqidati minal ma'adin an-nafisa min nahwil almas wal lurha wal mirjan wa ghairiha. Diperbolehkan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari barang-barang tambang yang menilai harga yang mahal luar biasa tersebut. Seperti apa? Almas. Ya, seperti almas. Almas ya almas namanya gitu. Kemudian lu'lu' mutiara. Ya, ada mutiara, misalkan nggak tahu bagaimana mutiara segede mangkok gitu kali ya. Terus dibolongin gitu kali, nggak tahu juga. Saya sendiri sampai sekarang itu belum pernah ketemu mutiara langsung asli gitu, belum pernah ketemu saya. Katanya mutiara itu dari kerang itu saya dari kecil itu korek-korek kerang waktu belakang rumah saya kan tahu itu. Ya nggak pernah ketemu itu. Gitu ya. Nggak tahu ya mungkin apa mutiara itu dasar karang lautan ya. Bahwa ada yang pernah ketemu di sini mutiara langsung asli gitu. Sudah pernah ketemu Pak?
Masya Allah, itu pasti berharga banget ya. Tapi saya nggak ketemu harga mutiara itu sama nggak sama harga emas? Mahal mutiara. Yes, anda nggak jadi beli pak saya. Dipakai wadah. Yes, nggak tahu lah bagaimana. Ya mungkin hiasan mungkin ya. Gelasnya ini terbuat dari baja, ya kan? Baja N96 itu mungkin yang pakai golok itu kan mahal tuh, ya kan? Hitungannya per senti. Kemudian dihiasi pakai mutiara-mutiara, ya kan? Marjan itu kayak, ya kan? Bapak-bapak mungkin sudah pengalamannya lebih lama, mungkin sudah pernah ketemu ya. Seumur-umur saya belum pernah ketemu. Misalkan antar keluarga gitu, beli emas gitu, ternyata kelap-kelipnya itu ternyata plastik gitu. Jadi yang kelap-kelip di cincinnya anak-anak itu, saya kira itu asli itu, ternyata itu plastik. Nah, gitu. Nah, jadi kalau ada barang tambang yang harganya mahal luar biasa, di luar emas dan perak ya tadi ya, karena emas juga tambang, perak juga ditambang. Tapi maksudnya ini selain itu, seperti tadi ternyata ada mutiara, ada intan, ada batu-batu yang berharga tadi, ya kan? Nah itu boleh digunakan, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi yo kok segitu amat gitu menggunakan barang-barang kayak gitu ya. Mau alam bisa jadi ada orang yang pengen menggunakan seperti itu. Kenapa dibolehkan? Li adami wurudi nasibinahi anha. Karena dalam mazhab Syafi'i telah meneliti tidak ada satupun nas dalil yang meriwayatkan melarang penggunaan barang-barang tambang yang berharga tersebut. Tidak ada sama sekali. Di sini menunjukkan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ini detail banget dalam mencari dalil. Jangan sampai kemudian berpikir dalam mazhab Syafi'i itu mazhab yang nggak ada dalilnya. Ini kurang ajar atau tidak sopan terhadap ulama. Kita saja kalau ketemu guru, omongan guru itu seakan-akan dalil gitu. Gitu ya. Ketemu guru nih, guru sudah kita percaya, saya sudah enak, sudah nyaman sama guru itu, omongan guru sudah kayak benar semua dah. Iya nggak Pak? Pokoknya omongan guru kayak benar semua. Padahal omongan guru itu yang orang masih hidup bisa jadi salah, karena masih hidup. Namanya masih hidup Pak. Kalau mengikuti orang yang sudah meninggal, itu kemungkinan salah dia sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah meninggal. Nah kalau masih hidup, kemungkinan salahnya masih banyak. Segitu saja kalau omongan guru dianggap benar. Guru ini. Apalagi ini ulama. Sampai mampu merumuskan bagaimana mazhab sekokoh itu. Maka dalam pencarian hukumnya tidak main-main. Maka jenengan ini yang jadi masalah di kita itu adalah kita jarang baca kitab. Akhirnya ketika kita beramal, orang lain senggol dikit, saya bener nggak ya ibadah saya tadi? Nah gitu akhirnya, karena nggak pernah ngaji kitab gitu. Apalagi kitab kuning Pak, kitab putih jangan Pak. Yang gitu ya kan? Ya itu saya jujur-jujuran aja kayak gitu toh. Coba di sini yang pernah khatam fikih Syafi'i sampai tuntas dari bab pertama bab syahadat itu ya, sampai bab yang terakhir, yaitu apa itu? Al-Muqallid wal Mujtahid. Nah gitu. Nah pasti kan keluar ini. Waduh siapa saya lagi terus ganti beres belum. Nah itu kekurangan kita di situ. Kita semangat beribadah, tapi kita mungkin kelemahan dalam literasi. Ya kan. Nah, maka dengan adanya pelajaran-pelajaran seperti ini, minimal apa yang kita amalkan itu terverifikasi. Nah, gitu. Oh iya ternyata ada dalam Syafi'i itu. Gitu. Ya. Sekali lagi lanjut ya. Jadi diteliti ternyata tidak ada dalil yang melarang sedikit pun penggunaan barang tambang tersebut. Makanya diperbolehkan. Kaidahnya adalah wal aslu al ibahah malam yarid dalil tahrim. Karena penggunaan benda-benda tersebut hukum dasarnya adalah mubah selama tidak ditemukan dalil-dalil pengharamannya. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Jadi asal sesuatu hukumnya itu adalah halal dalam perkara-perkaraannya. Kurang seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Temu ya. Jadi ternyata detail seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pembahasan berikutnya robian, pembahasan yang keempat terkait dengan wadah. Pembahasan pertama adalah penggunaan wadah dari emas dan perak, jelas haram.
Pembahasan kedua, wadah yang disepuh atau ditambal pakai emas jelas haram, sedikit banyak haram. Ya kan? Kalau disepuh pakai perak sedikit boleh, kalau banyak makruh. Kan gitu. Nah, kalau di sini pembahasan yang ketiga tadi adalah penggunaan wadah-wadah yang terbuat dari bahan tambang yang berharga, bernilai. Boleh, kalau tidak ada pengharaman dan sedikit pun. Kemudian selanjutnya di sini dibahas hukum istiqmalul awalil kufar. Bagaimana menggunakan wadah-wadah bekas orang kafir. Ini Pak, bekasnya orang kafir. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu jelas Pak, tidak ada pembahasan itu awani non muslim itu tidak Pak. Jadi tidak seperti itu pembahasannya. Jadi langsung disebut awali kufar. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i ini pembahasannya itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu Pak, pembahasan dalam Islam itu detail. Salah satunya kan penghukuman kafir di sini adalah penghukuman yang detail dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya adalah bisa jadi seseorang orang ternyata mendapatkan wadah-wadah rampasan. Contohnya sekarang misalkan di Gaza perang dengan orang Yahudi. Jelas kekafirannya itu, ya kan? Kemudian ternyata kaum muslimin di sana menang, dapat wadah tuh. Gimana penggunaannya? Kalau saya muslim, wajib izin Pak. Ya kan? Misalkan di sini ada, kalau ini saya dipinjemin ini, nggak usah izin saya, disuguhin Pak. Ya kan? Ujuk-ujuk di masjid, ya kan wadah tersebut di lemari ambil gitu saja. Nah itu tidak boleh. Kecuali memang sudah disepakati oleh semua ini, maksudnya memang ini disediakan untuk musafir, untuk jamaah, itu tidak salah kalau gitu. Ini enggak Pak. Itu sesuatu yang khusus digunakan untuk sendiri, misalkan digunakan orang banyak. Sendal orang di depan gitu, tiba-tiba kita pakai gitu aja. Nah itu gitu ya kan? Ini bagaimana ini orang kafir ini penggunaannya? Ya juzu istimalu hadil awani. Diperbolehkan menggunakan wadah-wadahnya orang kafir tersebut. Enggak ada masalah. Lima ruwiyal Bukhari sesuai dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. An Abi Tha'labah radhiyallahu anhu, dari Abi Tha'labah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Faghsiluha wa kulu fiha." Kalau kalian sudah mendapatkan hartanya orang kafir wadah-wadah tersebut, tinggal kalian cuci kemudian gunakanlah untuk makan. Cuci, gunakan untuk makan, selesai. Ya kan? Enggak ada masalah. Namanya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kemudian sudah cari di orang kafir yang mana tadi. Pak saya izin dulu Pak ya, izin pakai makan. Enggak perlu. Tidak perlu. Tapi bukan berarti kemudian punya orang kafir yang dagang di situ kemudian dengan datangin bicara gitu. Itu juga pemikiran yang tidak benar. Ya. Jadi di sini adalah ada haknya, ada batasannya. Namanya seperti itu. Kalau kita sebagai seorang muslim benar dalam beribadah, tapi juga harus pantas. Nah, benar beribadah, tapi juga harus pantas. Amar ma'ruf nahi munkar ibadah kan? Ibadah. Tapi orang lagi sedih dengan pakai amar ma'ruf nahi munkar segala di situ. Ya sudah, nggak diterima, nggak pantas itu soalnya. Nah, seperti itu. Iya kan? Orang lagi mandem, apa itu mabuk misalkan. Kalau Rasulullah SAW, itu katanya dia akan dengerin. Nunggu dia sadar. Kurang seperti itu. Seperti kemarin dijelaskan, ada badui pipis di pojokan masjid. Syariatnya benar nggak kalau orang yang diusir karena pipis di situ? Benar. Tapi pantas nggak? Nggak pantas. Akhirnya apa? Najisnya tersebar satu masjid kocar-kacir. Iya kan? Nah ini pentingnya kita itu. Jadi bukan sekedar hukum fikih, tapi bagaimana penerapan fikih juga kita pelajari. Jangan sampai kemudian ternyata kita tidak paham, asal aja. Baru tahu satu hadis, semua sikat. Nah gitu. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ya kan? Kalau ada orang sudah hafal 100.000 hadis, boleh nggak dia itu berfatwa? 100.000 hadis Pak. Udah jangan dipikirkan Pak. 100.000 hadis. Itu kitab yang di sini itu ada kitab itu Riyadhus Shalihin nggak sampai 100.000 Pak. Riyadhus Shalihin itu nggak sampai 100.000, baru 1.000, tidak sampai 100.000. Ini ada orang hafal 100.000 hadis, boleh nggak berfatwa? Kata Muhammad nggak boleh. Iya kan? Kalau 200.000 nggak boleh juga.
300.000 tidak boleh juga. 300.000 hadis tidak boleh juga. 400.000 hadis, juta hadis. Nah makanya jenengan kita itu kalau sama ulama itu kita itu kayak bubuk Pak. Ulama gunung kita bubuk begitu. Iya kan? Luar biasa ini. Dahsyatnya itu. Para ulama seperti itu. Iya kan? Dan Imam Ahmad hafal 100 juta hadis itu berserta matan dan sanadnya. An itu dia hafal semua. Luar biasa itu. Ada orang baru menghafal 100.000 hadis. Muslim, pinternya kita duduk di depan ulama itu gitu. Kita ulama-ulama kita pelajari sehingga kita tidak ngawur Pak. Kalau orang Jawa bilang selengean, ngawurnya berharusnya keterlaluan gitu. Ini jangan sampai. Kurang lebih seperti itu. Biar kita lebih tunduk di depan para ulama. Itu kita tahu, oh iya, saya nggak ada hafalannya. Gitu. Jelas sampai sini ya. Jadi dijelaskan di sini. Tersebut kemudian mana? Di sini para ulama juga menjadikan sebuah hukum bahwasanya kalau kita menemukan wadah, ya makan semua itu teman-teman saya nanya karena saya belum makan, ya kan? Ini halal Pak? Oh enggak Pak, ini enggak halal, minyaknya minyak babi. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman udah pernah makan semua itu, karena enggak nanya. Sekarang udah jadi halal tapi bakminya itu. Berapa tahun yang lalu udah dihalalkan. Jelasnya artinya sudah enggak dipakai lagi tuh minyaknya. Ada itu. Bakmi apa namanya itu? Ya, ada namanya bakmi, pokoknya bakmi ayam gitu. Dari Solo. Nah, sekarang udah halal Pak. Dulu haram Pak. Ternyata dia bilang, enggak Pak ini tidak halal gitu. Oh ternyata minyaknya yang dipakai tadi itu menggunakan minyak babi. Gitu. Jadi penting kita itu jadi seorang muslim itu teliti. Bahkan di Bogor bukan cuma bakmi yang ada haramnya itu Pak. Lele, tahu lele? Dekat kampus kita. Ini dulu itu. Ternyata dia nyucinya pakai ciu Pak. Tahu ciu kan? Coba bapak-bapak yang nggak tahu ciu, jangan angkat tangan. Minuman yang keras, ya mungkin terbuat dari besi atau dari ya minuman haram itu ternyata dipakai. Jadi lele itu masih hidup nih, kemudian kan digeprek. Tapi masalahnya kan ada bawang putih, kunyit, dibumbu, digoreng gurih Pak. Ternyata asal punya usul, ternyata itu adalah ciu. Nah, hati-hati Pak, haram Pak itu. Ciu itu minuman haram, khamrnya. Gitu, ternyata gitu. Biar tidak menimbulkan bau amis, rasanya gurih, ternyata ciu. Nah, di ciu inilah nanti dicampur garam dan lain-lain di situ. Masya Allah, ternyata Bogor ini lele saja jadi haram, ya gitu. Dan kalau tempenya Johanan juga karena minyaknya sudah tercampur, ayamnya haram juga karena minyaknya sudah tercampur, goreng cuma bukan bertetes itu, bertetes-tetes. Ya kan? Ya ini. Makanya Pak, monggo berhati-hati. Saya pernah di Pasar Anyar mau beli ayam. Tak teliti kepalanya kok enggak ada sayatannya di kepala. Pak saya nggak jadi beli Pak, saya bilang, loh kenapa? Loh Pak ini kepalanya nggak ada ininya Pak, nggak ada apa? Nggak ada sembelihannya. La haula wala quwwata. Ayamnya halal dasarnya gitu, tapi karena penyembelihannya tidak disembelih dengan cara yang syar'i menjadi haram, menjadi bangkai. Bisa jadi meninggal karena kesetrum atau meninggal karena kejatuhan apa, atau kaget karena orang masuk. Kadang-kadang ayam itu kan kagetan, pingsan mati. Ayam-ayam negeri beda sama ayam kampung. Ya, jadi ini perlu sekali Pak Islam itu berhati-hati. Wadah saja dalam Islam perlu berhati-hati, ya kan? Baik, kurang lebih itu. Azan dulu deh kayaknya. Belum tutup ya. Oke lanjut, karena belum tutup ya. Jadi tidak tidak mengapa atau bahkan dianjurkan untuk mencuci wadah-wadah milik makanan tersebut yang digunakan umat Islam. Ya, ini hukumnya mustahab, dianjurkan.
ya kan? Khawatir nanti digunakan ternyata itu bekas minum khamar, bekas makan babi, gitu. Wa mithlu awal istiqlal thiyabi wa nahwiha. Dan diperbolehkan juga menggunakan pakaian-pakaian orang kafir. Jadi misalkan orang, misalkan di Indonesia ini sekarang ini banyak apa itu orang pakaian-pakaian dari luar negeri itu, drifting gitu ya, itu apa bahasanya? Saya juga nggak pernah drifting gitu bang. Itu kan banyak tuh, sepatu-sepatu bekas, celana-celana bekas, jaket-jaket bekas, kaos-kaos, baju. Biasanya anak-anak untuk itu pakaian-pakaian yang masih layak pakai memang dibelilah itu. Nah, diperbolehkan. Kalau diperbolehkan penggunaannya, berarti jual belinya pun diperbolehkan. Tetapi tadi di mustahab dianjurkan secara penekanannya ada dianjurkan untuk dicuci terlebih dahulu. Di Bogor ini kayak banyak pakaian-pakaian ini. Dan di Bogor juga akhirnya terkena penyakit, mohon maaf, penyakit kulit, penyakit itu gara-gara penggunaan pakaian seperti ini. Kan barang lokal itu kurang pede ya, gitu. Ya. Jadi pakaiannya itu harus yang gambarnya checklist, gitu. Harus ada tandanya itu yang tandanya gunung, kayak gitu-gitu. Jadi dia pakaian-pakaian yang gitu. Kalau pakaiannya itu masih batik Bogor gitu aja yang ikut air mancur itu nggak mau dia, udah kurang pede gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Khas Pekalongan gitu nggak pede. Ini makanya tetap harus berhati-hati. Wallahu a'lam. Ya, ada dulu nanti bisa tanya jawabnya. Kalau ada yang tanyakan, nggak usah nanya Pak.
Kita nantikan sebentar, kita langsung mungkin kita sholat. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan pertama adalah pembahasan tentang air, kemudian pembahasan tentang wadah, karena ini ada kaitannya dengan bersuci. Setelah ini kita akan bahas tentang anwa' thahar, macam-macam bersuci. Karena nggak mungkin kemudian jenengan mau bersuci kemudian tidak menggunakan air gitu, misalnya. Pengen gulung kayak kucing gitu, gulang gitu di nggak mungkin. Kemudian jenengan pengen airnya itu kotor terus gitu, nggak ada wadahnya kan? Makanya di sini dibahas hal tersebut agar difahami. Sebenarnya dibahas tersebut adalah agar kita bisa hindari, ya toh? Benda-benda yang kecil-kecil berilan tadi itu dihindari. Ya. Baik, ada yang tanyakan? Ya. Dari mana dulu ya? Yang benar gimana? Tadi dikatakan Pak Ustaz kalau benda-benda yang dari tambang itu diperbolehkan. Nah, terus gimana kalau emas yang ada di Papua, di Freeport itu kan juga ditambang, bukan dari sungai kan? Ada juga yang di dalam di dalam dia dari sungai. Itu hukuman diulang ya. Hukuman gimana Mas? Kalau emas yang dari Freeport itu kan dia sampai kedalaman lebih dari belasan ribu meter gitu. Apa emasnya diubah menjadi barang tambang gitu? Iya. Oke. Baik. Terkait dengan pembahasan barang tambang, pembahasan barang tambang adalah barang yang bernilai berharga yang diambil dari dalam tanah selain emas dan perak. Gitu. Kalau emas dan perak ini nggak ditambang juga sudah berharga. Nah, makanya dalam fikih Syafi'i, emas dan perak itu mau didapatkan di gunung, mau di dasar laut, mau di dalam tanah, hukumnya dengan emas. Dihukumi dengan hukum emas. Gitu, tidak berubah hukumnya. Nah, berbeda dengan barang tambang. Memang barang tambang ini sifatnya khusus, gitu. Penambangan itu nggak harus menggali, Pak. Bisa jadi gunung dikeruk dari tambang. Memang ada upaya. Gitu. Memang barang tambang itu khusus, yaitu barang-barang tambang. Misalkan di kampung kami itu gunung, Pak. Dibeli oleh orang Korea itu berapa hektar? Itu namanya dipakai wadah dan sebagainya. Nah, itu boleh. Jadi kalau emas tetap nggak boleh, meskipun itu dapatnya dari tambang. Dan Freeport ini sudah jelas. Salah satu wali santri dulu itu adalah salah satu pengawal kerja di Freeport. Negara dalam negara itu Freeport itu. Nah, gitu kan. Nah, itu juga katanya kalau ditambangnya itu melempar kaos kaki kemudian penuh dibawa pulang sudah jadi orang kaya. Meskipun dapatnya dari tambang. Itu lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan mengenai tentang wadah. Iya. Gimana kalau kita bertamu ke non muslim, sedangkan kan non muslim itu menjadikan air, sedangkan wadahnya itu emas. Apakah kita menghargai kan? Sedangkan wadah emasnya itu haram. Oke. Ya, Masya Allah. Bertamu nih kita orang kafir. Udah tua kan bos kantornya orang kafir gitu. Bisa kadang-kadang kerja nggak tahu ya. Iya kan, namanya nggak kerja. Tetanggaan gitu. Nggak masalah. Punya tetangga orang kafir boleh. Kalau antar itu tetangganya orang kafir. Imam Ahmad itu punya tetangga orang kafir. Imam Hasan Al-Basri sampai kiri rumahnya pas nempel dengan dindingnya dia orang Yahudi. Nah gitu. Ya kan? Nah itu juga atau makan atau cemilan dan sebagainya, kue ternyata wadahnya emas kan orang kaya nih benar. Bagaimana? Apakah kita boleh memakannya atau tidak? Hukum ini, hukum keharaman penggunaan emas dan perak dalam wadah ini adalah hukumun khosun bil muslimin, adalah hukum khusus untuk kaum muslimin. Lalu bagaimana sikap kita? Tidak enak gitu. Maka sikapnya seorang muslim adalah menyampaikan hukum dalam kekhususan orang Islam. Hukumnya seperti itu. Sampaikan, Pak, ngapunten saya dalam masalah ini saya tidak boleh makan minum terbuat dari emas. Kalau ini seperti itu saya pernah alami ketika saya main ke sama teman pesantren, udah tua dia sudah mualaf gitu keluarganya. Apa yang disampaikan oleh keluarganya? Kalau nanti main ke rumahnya mbahnya ini, ya
nanti tolong sampaikan saja, saya tidak makan di sini. Nah gitu. Jadi ternyata mereka juga paham sebenarnya, tidak ada masalah. Jadi, saya sama, akhirnya saya gunakan. Padahal yang dihidangkan apa? Ayam, ada tahu, ada tempe, sayur mayur. Tapi tetap mereka kayak minyak babi, Pak. Gitu. Ya kan? Kalau potong ayam, ya dipotong, ayamnya dipotong, darahnya dikeluarkan. Iya memang. Tapi tidak sedang menyebut bismillah, kan? Tidak, yang disebut bukan bismillah. Nah, karena selama 10 hari saya di sana itu, ya saya makan dari keluarganya sahabat saya itu yang ayam yang potong sendiri, kayak gitu-gitu. Beli di pasar pun mengkhawatirkan katanya masih gitu. Ya saat itu ya. Gitu. Kalau sekarang mungkin sudah halal banyak kali ya. Nah, ini seperti itu. Jadi disampaikan saja, Pak, dalam masalah ini saya tidak makan dari ini. Tapi kayaknya kalau sekarang disiduhi pakai gelas emas itu kayaknya kok ya mewah sekali Pak itu. Ya bisa jadi tapi ya. Allah alam, kurang lebih seperti itu. Jadi hukum tersebut khusus untuk kita, maka kita sampaikan. Dan insya Allah beliau nggak tersinggung. Orang-orang itu nggak tersinggung kalau kita sampaikan, Pak. Biasa saja sebenarnya. Cuma karena kita sudah keburu nggak enak, akhirnya kita ini, saya nggak enak, saya udah dijamin makan aja. Ternyata itu makanan yang mohon maaf haram nih. Kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Tertarik dengan tadi pembahasan mengenai emas dalam hal pemakaian dan penggunaan. Untuk wanita, kalau dia pemakaian, boleh kan? Kalau laki nggak boleh. Itu penggunaan, baik perempuan ataupun wanita, walaupun perempuan walaupun laki-laki tetap nggak boleh ya katanya. Nah ini saya melihat perbedaannya di mana apakah pemakaian itu hanya bentuknya kayak perhiasan, sedangkan sendok atau garpu itu jadi penggunaan berarti ya, bukan pemakaian. Padahal kalau kita pakai garpu, pakai jadi gitu. Itu bagaimana itu? Iya. Apa bedanya antara penggunaan dan pemakaian? Sebenarnya yang dimaksud dalam penemuan ini adalah lizinah untuk hilyah, untuk perhiasan. Jadi perhiasan itu kan khusus, nggak ada ceritanya itu perhiasan kalau gitu, kemudian nantinya bentuknya sendok gitu ya, kayak sendok gitu ya. Belum ketemu gitu ya, ya kan? Jadi memang untuk perhiasan, Pak. Lalu bagaimana misalkan ada orang bikin emas, dibikin tas kan wadah ini sama saja, itu tidak boleh digunakan. Tapi kalau dia hanya untuk perhiasan, boleh Pak. Digunakan untuk perhiasan boleh. Pakai kalung gitu. Saya pernah, ya karena memang alam ya, karena orang kekayaan orang itu beda-beda. Saya pernah ditanya seseorang, saat saya punya emas 1 kilo, gitu. Karena 1 gram itu gede itu harganya. 1 kilo Pak. 1 kilo itu berarti kan berapa gram itu? 1000 gram. Gimana saja saya biar nggak kena zakat? Ya Pak, itu apa Bu di bolongin pakai kalung Bu bilang itu. Itu saking apa namanya kok separah itu gitu ya, ketidakmampuan untuk zakat. Ya karena memang kalau dipakai untuk perhiasan tidak terkena zakat berkali-kali, hanya terkena zakat sekali saja di awal saja. Selanjutnya kalau masih berbentuk perhiasan, apa namanya tidak terkena zakat. Tapi kalau orang pakai kalung gitu ya 1 kilo ya mungkin lahirnya nanti lama-lama berotot Pak. Jadi yang dimaksud itu adalah sesuatu yang sebenarnya perhiasan Pak. Kalau perhiasan, cincin, kalung, kemudian anting mungkin ya. Perempuan ada aja loh, kaki aja ada rantainya perempuan itu. Iya kan? Kalau cincin itu kanan kiri pakai semua. Oh, kalau laki-laki juga ada. Batu semua, tapi laki-laki juga batu semua. Saling itu kena batu itu cetok gitu. Kalau perempuan emas asli. Jadi kayak gitu lah. Pakai mangkok, perempuan yang pakai tetap nggak boleh. Sendok tetap nggak boleh. Garpu tetap nggak boleh. Tapi kalau dia digunakan, saya punya emas dibentukin gelas, tapi kan dipakai, boleh. Iya, boleh. Karena tidak boleh penggunaannya, bukan membuat berbentuk gelas, berbentuk sendok, berbentuk garpu. Yang tidak boleh adalah penggunaannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini Allah, nah bisa. Jadi jangan sampai 1 kilo dipakai jarum ada. Allah, saya rasa cukup ya insyaallah. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akan bahas tentang anwa' taharah, macam-macam taharah dalam Islam. Dalam versi madzhab Syafi'i. Ya, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi hidup kita semuanya dan Allah berikan taufik serta hidayahnya dan kita
kita lebih bisa memahami Islam dengan sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau mohon maaf, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mau tadi, saya dan